Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Seluruh keluarga besar yang saya cintai, bil khusus Bang Fadil, orang tuanya, mertuanya, semua berikan sehat walafiat, istri, anaknya seluruhnya, berkahi rezekinya, berkahi seluruhnya, amin ya rabbal alamin. Pak Kupi, Pak Fendi, Bang Roy, Pak Ishak dan seluruh pengurus, para santri yang mudah-mudahan terus terrahim dalam istiqomah mengaji, mudah-mudahan Allah berikan manfaat ilmu kita, sempurna ibadah kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dicintai Allah, lanjutkan pelajaran yang kemarin, al-ma'ul musta'mal. Apa sih air musta'mal? Yakni wal ma'ul qalil alladhi istumila fi rafi hadasin au idzalatin najasin. Air yang musta'mal kemarin itu adalah air yang sedikit. Wa al ma'ul qalil adalah air yang sedikit alladhi istumila fi rafi hadasin, yang kecampur atau yang kejatuhan air bekas hadas. Au izalatin najasin, atau air yang kejatuhan najis. Maka kemarin kita mengenal tentang air yang suci mensucikan, kan gitu kan kemarin. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan, ada air yang suci tapi mensucikan. Airnya suci, kopi ya suci, tapi tidak bisa mensucikan, nggak bisa dipakai buat wudhu, nggak dipakai buat cebok, jangan, nggak boleh. Air madu walaupun bagus banget, ya kan, madu manis banget, dipakai buat cebok, geremet, ya geremet, mana harus dicukur lagi, kira cepat tumbuh, katanya semut pun, jangan. Itu suci tapi itu air tuh, kopi suci, tapi mensucikan nggak bisa. Nah, air yang suci mensucikan itu diminum bisa, konsumsi bisa, untuk dipakai hadas bersih bersuci itu bisa. Ada 7 kan kemarin gitu. Air hujan, air sumur, air tuk, air embun, air salju, air laut, air sungai. Kali dengan sungai sama, tapi kalau orang dulu ngomong kali itu kali baru tuh. Iya, nggak kelihatan orang mancing karena ikannya jarang ada, kebanyakan sampah. Kali itu. Kebakar. Tapi kalau sungai itu lebih besar kan, dari hulu ke hilir kalau sungai mah. Kalau kali mah, kalau nggak salah ini mah ya buangan sungai. Kalau kali mah artinya pecahan sungai. Kalau sungai mah memang dari gunung umpamanya, aliran ke atas kayak Ciliwung kan. Walaupun ada limbah menyatu dengan yang lainnya, tetap dia mos terus diganti lagi dengan air yang bagus. Gitu. Mungkin air Ciliwung sini agak putar, naik ke atas dah, bagus. Tapi kalau kali baru, kayaknya sampai ke atas masih begitu be lagunya. Keruh banget. Jarang orang mancing. Malah ada pohon pisang tengah-tengahnya. Yang cetek udah. Nah itu kali. Nah sungai itu boleh dipakai berwudu. Kayak santri itu waktu itu, kali Ciliwung, nanti johor, sholat. Wudunya gimana? Jangan terlalu tengah, ke pinggir nggak apa-apa. Alirin airnya tuh pakai batu, disusun pakai batu tuh, biar air masuk tuh ke pinggir. Begitu lagi wudhu ada kotoran lewat, biarin, jangan diganggu, lewat aja dulu. Iya. Ya jangan diganggu deh, jangan disentil, gitu ya. Biarin, kita lagi wudhu. Auran hancur. Tapi najis nggak airnya? Enggak. Pertama jalan, kedua, itu banyak, lebih daripada 20 jalan ya pak. Tapi kalau kali baru, ini menurut saya, nanti kalau ada guru yang bisa menghukumkan itu boleh, ya biarkan, itu hukumnya guru masing-masing. Ini pun hukum saya, jadi kalau salah ya saya yang salah. Bagi saya kalau kali baru ini jangan dah. Kalau masih ada air yang lain gitu ya, umpama beda hal. Karena kemarau panjang nih kan gitu kan. Ya daripada tayamum belum sah karena masih ada air, silakan disempurnakan. Ini yakinnya tapi kalau saya belum yakin, berarti saya nggak sempurna wudhu di situ. Lalu bagaimana yang orang di kolom masjid zaman dulu itu kan gitu kan, yang sampai hijau banget, ikan petok ada, ikan apa ada, kan gitu kan tuh. Ya tadi, nanti kita bahas dah. Ketemu ntar nih.
Tapi tadi ya, hukum itu bisa nggak apa-apa, cuman saya belum tegal aja wudhu di kali baru mah. Wudhu nyari pelembah kagak ada sampah, yang begini semuanya sampah. Dan nggak ada ikannya gitu. Kalau ada sampah nyangkut masih ada ikan, berarti masih ada kehidupan. Ya mungkin ikan mah ada, tapi ikan yang benar-benar ikan. Ya kalau sapu-sapu kan ikan, tapi emang di lagi ada, nyapu dia. Nah itu air mustakmal. Air mustakmal itu airnya sedikit, kurang dari 2 kula. Seember umpama kita wudhu kecepretan ember itu, maka ember itu air mustakmal. Cebok bersuci jangan itu. Kalau masih ada air yang lain, apalagi buat wudhu nggak boleh, buat mandi hadas nggak boleh. Kalau buat nguang kotoran nggak jadi masalah. Al-ma'ul mutanajjis. Ya tuh sekarang air mutanajjis. Apa air mutanajjis itu? Al-ma'ul mutanajjis huwa, air yang terkena najis adalah waqa'at fihi najasatu. Adalah air yang kejatuhan najis di dalamnya. Maka air tersebut air najis. Ini kopi kan suci tadi tuh. Ya kan? Ngapa kucing ngencing kecepretan? Kan apa air kencing tuh? Najis. Najis gak kira-kira di kopi? Jangan diminum. Ya kan? Atau terkena apa lagi yang najis? Darah. Yang paling biasa ke kopi itu. Cicak. Tai cicak najis. Itu biasa. Walaupun dia dikit nih, nggak berubah tetap najis karena kurang dari 2 kula. Walaupun nggak berubah, kalau dia dikit tetap najis. Al-ma'ul qalil huwa al-ma'u alladzi duna qullataini. Yang disebut air sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kula. Kemarin kita bahas tuh 2 kula itu minimal kalau mau dibuat satu kolom itu panjang lebar dalam tinggi itu 1 meter. 1 meter. Itu aman 2 kula. Tapi lebihin kata orang tua saya gitu. Kenapa? Begitu kita ciduk kan kurang dia langsung. Kalaupun air sambil kebuka kerannya, tapi kalau cidukan kan lebih gampang cidukan. Kenapa diciduk ini biar airnya berkurang? Karena begini, kita mandi wajib contoh. Kan tangannya kena air kan wajib ya. Ya kan? Makanya begitu kita masukin nyiduk lagi, air yang tadi kita mandi wajib, nyetes nggak? Netes kan di kolom itu. Tapi kalau lebih dari 2 kula, aman. Makanya jangan ketetesan lagi. Makanya lebih enak kalau mandi hadas besar atau mandi wajib mah mendingan pakai selang. Ya orang di atas masa ketetesan paling air musyammas kena matahari. Jika kita buka panas, jangan dipakai dulu tuh Pak. Tapi jangan dibuang, tadangin aja deh biar. Karena kena matahari. Baik langsung maupun dalam toren. Walaupun katanya dalam hukum dalam toren masih aman, gak apa-apa. Cuman tatkala panas kan kita wudhu nggak akan sah. Kenapa nggak sah? Kalaupun nggak musyammas secara utuh, tapi kan tatkala kita wudhu kita nggak sempurna, nggak nyaman. Karena panas kan, nggak nyaman kan? Gosok ke muka nggak enak. Biasa ya di keran biasa panas itu. Iya nggak enak. Itu air yang kecil ada sedikit. Al-ma'ul qalil alladzi duna qullataini, yang kurang dari 2 kula. Tapi kalau buat mandi hadas besar panas matahari. Tadi kan keluarin dulu aja. Paling berapa lama sih habisnya? Baru enak. Isi lagi. Ya, buat mandi hadas itu kita buang dulu. Ya sama, mandi hadas, wudhu, ya sama. Namanya kan buat bersuci kan. Untung kita nggak pakai kotoran. Nanti ada mandi wajib, ada mandi hadas. Kalau mandi wajib itu yang dilakukan biasa, maaf, seorang perempuan yang haid itu mandi wajib. Beres haid wajib. Kalau mandi junub gitu tuh. Seorang suami istri habis melakukan hubungan atau keluarnya air mani, itu junub tuh. Atau berhubungan tuh suami istri itu. Keluar nggak? Keluar kalau berhubungan mah mandi. Lidut. Kalau bertemunya ya itu tadi. Ya paham dah. Cuma nanti mah jangan ajak santri, bahaya juga ini. Pura-pura tidur. Ya. Gitu. Jadi kalau berhubungan sama istri, kalau udah ketemu gitu kan tuh. Kalau udah ketemu udah paham tuh ya. Kalau udah ketemu tuh wajib mandi tuh. Walaupun nggak keluar air mandi. Apalagi sampai keluar. Mandi wajib junub namanya itu. Kalau mandi wajib sebenarnya sama aja, cuma wajib itu
nifas, ya kan? Apalagi terus wiladah, terus apalagi terus haid. Termasuk orang meninggal mandi wajib itu, wajib dimandiin. Iya. Ya, orang meninggal mandi mah jangan kasih sendiri mandi ya. Pergi orang. Hukmul ma'il qalil. Lalu apa hukum air yang sedikit? Nah, tadi kan air yang sedikit itu apa? Air yang kurang dari 2 kula. Nih, sedikit nih. Ya kan? Sedikit kan nih? Sedikit. Mana lagi terus? Kemarin Bang Gubut tanya nih. Air Yasmin. Ya kan? Kalau kita yakini bahwa ini tidak kena dengan tangan orang yang ngemasnya, berarti ini aman untuk berwudu. Nah, kalau guru-guru saya meyakini itu, ini aman untuk berwudu. Tinggal ya tadi nih, ceplosin sedotan, tuang, wudu tuh. Gitu, wudu. Nah, tapi air yang sedikit ini yang kurang dari 2 kula, tuh. Mana? Annahu yatanajjasu biwuqu'in najasati. Sesungguhnya air ini bisa menjadi najis biwuqu'in najasati jika kejatuhan najis. Karena airnya jumlahnya sedikit, kurang dari 2 kula. Segini ke, segelas ke, seember juga masih kurang dari 2 kula. Seember tuh baik ember yang hitam, baik ember orang tukang ngecor ataupun ember yang galon cat yang 20 kilo ya, 25 kilo ya, itu belum sekula itu, atau belum 2 kula. Jadi sehingga tatkala kejatuhan najis maka air itu najis. Fihi, di dalamnya wa illam yataghayyar, walaupun airnya nggak berubah. Tuh. Jadi air yang sedikit mah hukumnya nih, ini bicara hukum. Kalau punya air sedikit di kamar mandi yang kurang dari 2 kula, ya kan? Lalu kejatuhan najis, baik najis tai, maaf tai cicak, mungkin tai tikus, maaf juga mungkin kucing ngencing, ya kan? Atau kita yang pipis buru-buru diri nggak nongkrong, nyiprat kan kelihatan cipratan tuh, netes ya kelihatan, ya kan? Maka air itu akan menjadi najis, wa illam yataghayyar, walaupun nggak berubah air itu. Kejatuhan air kencing, ya kan? Baunya enggak, dikit kan? Warnanya tetap bening, aman, enggak berubah nih, nggak jadi kuning, nggak jadi apa. Tapi kalau itu sedikit kurang dari 2 kula, walaupun enggak berubah, maka air itu air najis, nggak boleh dipakai bersuci. Paham ya? Sayang nggak sayang? Makanya orang tua kita zaman dulu dia punya tempayan ada tutupan. Begitu wudu ditutup dulu kan itunya. Iya, makanya nggak sayang. Ada tutupannya orang dulu mah masih aman. Kayak ember tuh bocah saya kasih ember. Tutupannya ada. Dibolongin. Enggak yang ini. Yang di bawah tuh ada tuh. Tempayan yang tutupannya ada. Sehingga dia wudu di sini, itu air penuh itu nggak nyampur. Karena ketutup. Jadi nggak kena mustakmal. Tatkala najis cicak dia nggak jatuh karena ada tuh tutup. Nah bocah dikasih tutupannya hilang pasti. Nggak tahu tuh apa dikiloin, nggak ketahuan duitnya. Kalau pecah bolong di mana bolongannya? Benar coba santri mah. Kan protes kita kalau beli ember nggak tutupannya. Yang gede, tahu yang gede kan? Ada kan itu. Saya beli berapa itu? Padahal tujuan saya coba penuhin, tutup. Ada tikus, takut-takut lompat. Ya kan, kita nggak tahu. Bocah kecil, kan namanya kecil makan buru-buru dia ngencing diri, nyepret. Ya kan, dia udah buru-buru pas dikeluarin belum sampai lurus, udah grecol duluan. Itu kan bisa nyepret, bisa kejadian itu. Kalau embernya tipis di bawah, apalagi bak mah, cepet. Kita nggak ketahuan gelap karena gelap nggak ada lampunya, tuh nggak ketahuan percikan airnya kan, dipakai aja bersuci, basah. Secara hukum alam kejadian. Banyak itu mah, banyak itu mah. Ayo sambil dia ngerokok sambil apa? Nikmatin itu beneran. Kalau ngaji Quran, pasti saya akan melarang ngerokok, melarang makan, melarang. Kalau ngaji ini kita tak apa fikir. Ayo sambil lagi. Bukan dipajang tuh bagian. Emang kalau disuruh Maria langsung. Jadi pertama mengenal dulu nih, air yang sedikit itu apa tadi? Air yang kurang dari 2 kula. Ya.
Lalu kalau kejatuhan najis walaupun nggak berubah, tetap air itu Najis. najis, nggak bisa dipakai bersuci. Paham sampai sini ya? Insya. Insyaallah. Lalu hadas itu kan ada hadas kecil, ada hadas Besar. mana gitu kan? Kalau hadas besar caranya mandi hadas. Kalau hadas kecil cukup dengan cebok, istinja ataupun berwudu. Karena hadas kecil itu pertama, kenapa jadi hadas kecil? Satu, keluarnya angin dari kubul dubur. Dubur ya, kubul malah keluar. Dari belakang nih angin kentut dah kata kita. Maka itu hukumnya ntar kita nggak punya hadas. Punya hadas. Pengen hilang hadasnya, bisa megang Quran maka harus wudu. Apalagi terus keluar kotoran, baik air kencing, mohon maaf, ataupun buang air besarnya, itu termasuk golongan hadas kan kecil. Dibersihkan, dicuci, dicebok, wudu, selesai. Bersentuhan laki perempuan kulitnya hadas itu. Artinya apa? Dia nggak boleh megang Quran kan, karena belum punya wudu. Masih hadas kecil. Tapi kalau hadas besar itu bocah bangun tidur lengket amat ini mimpi tuh. Kalau mimpi hadas kecil, hadas besar. Hadas besar, ya kan? Apalagi terus ngelihat sawang kawin. Coba tuh bocah apa? Nah sawang kawin lagi dikecil kayak gini baik, pakai bajing, lengket tuh. Ini soalnya. Paham ya? Lanjut nih. Lalu al-ma'ul kasir. Tadi air yang dikit udah paham ya. Sekarang al-ma'ul katsir. Apa sih air yang banyak itu? Al-ma'ul kasir huwa air yang banyak itu adalah alladzi yang balagha qullataini fa aktsar. Yang sampai kepada 2 kullah fa aksara atau lebih. Itu maka air disebutnya air yang banyak. Makanya air hujan itu aman karena emang air hujan mah terus. Air sungai, waduh, jangan tanya kalau kita ukur itu. Ya kan? Air sumur, insya Allah air sumur mah. Gimana pantekan kan kecil, tapi kan kita nggak ciduk dia mah. Aman, kenapa-apa. Terus kan gitu kan. Makanya bikin kolam udah dah. Kalau emang kolamnya gede mah, kalau kamar mandi gede bikin kolam. Kalau enggak ya pesen kolam yang jadi tapi ukurannya yang semeter, tingginya semeter, kalau bisa lebih. Jadi itu hukum air yang banyak balagha qullataini fa'aktsara. Yang sampai itu air kapasitasnya 2 kula fa'aktsara malah atau lebih. Lalu apa hukum daripada air yang banyak? Hukmul ma'il katsir la yatanajjasu bi wuqu'in najasa fihi illa idza taghayyara ta'muhu aw lamuhu aw rihuhu bisababiha. Nah ini beda dikit nih dia mah. Kalau air yang banyak tadi, yang lebih daripada 2 kula kita punya di rumah, la yatanajjasu, begitu kejatuhan najis maka tidak akan menjadi najis. Biwuqu'in najasati, dengan kejatuhan najis fihi, di dalamnya. Dia nggak menjadi najis walaupun kejatuhan najis, illa kecuali jadi najis idza taghayyar, apabila berubah apanya? Ta'muhu, apa ta'muhu? Rasanya. Awalnya aman nih, kok kecut ya? Bening mah bening, ya kan? Atau di paling dasarnya ada kuning atau ada sari-sari atau ada apa tuh. Begitu ada berubah rasa maka air itu menjadi najis. Atau launuhu, apa launuhu? Warnanya. Begitu air itu kejatuhan najis, warna ikut berubah, ya sudah najis. Kena air pulpennya banyak tinta, cat, najis, berubah kan? Atau apa lagi yang bisa berubah tuh? Warna kue. Warna kue bisa. Jauh amat. Apa lagi terus? Apa lagi terus? Tapi nanti gini, warna kue warna apapun kalau kesebutnya belum air kue atau air teh itu masih bisa disucikan. Kalau lebih daripada 2
gula. Nanti kita lihat lagi kapasitasnya, warnanya itu. Ini air apa nih? Air teh, berarti bukan air semi kan air teh. Air putih, kan gitu kan? Kalau warna putih ya, bening ya. Putih mah susu. Bener ya kira-kira? Bukan kode, kasih tahu. Jangan beruang. Oh ya, sudah beruang. Ini beruang ya. Jadi air yang 20 lebih teh tidak menjadi najis walaupun kejatuhan najis. Ini gede nih, kolamnya nih. Teh cicak di atas. Kira-kira kalau teh cicak di atas 1, 2, 3 berubah nggak rasanya? Enggak. Nah, warnanya enggak, atau rihuhu apa rihuhu? Baunya berubah enggak? Teh cicak mah enggak. Berarti aman enggak tuh? Aman. Sama kayak orang tua zaman dulu yang miara ikan di kolam. Kalau enggak berubah, rusin. Nah, tapi kalau di kolam masjid yang sampai warna hijau, terus saya gimana itu ya? Gimana lo pakai begitu? Mana cengkok gula sih? Kalau ada cengkok gula. Manis. Gede. Gede. Begitu air nambah terus. Apa terus? Penting mah ada pergerakan air masuk dan keluar. Hijau juga. Gitu. Dan biasanya orang tua ngajarin begitu wudu diginiin aja tuh. Iya. Biar. Apa namanya? Iya. Ya. Iya. Bisa digituin dulu tuh. Orang bilang Jangan lah. Ya begitu biasanya. Iya. Karena hijaunya pun hijau lumut kan. Dari lumut yang memang sudah ngendap lama, airnya udah seperti itu. Tapi kalau kita punya air 2 kula, begitu berubah di rumah, jangan. Makanya kalau kejatuhan kucing ke sumur, tikus ke sumur kan bau tuh, ya kan? Bau tuh kata orang tua apa? Udah taburin apa? Kopi. Kenapa kok begitu? Karena kalau diambil juga membahayakan. Syukur-syukur bisa ditimba keambil kalau bisa. Kalau hancur. Makanya begitu wudu kan dibiarin dulu kan? Dibiarin dulu kan di apa namanya? Buang dulu. Tapi kan ngebuangnya berapa kali? Tergantung udah di hati aja dia. Nah, bismillah udah. Yakin ya. Yakinin. Karena tadi untuk menjangkaunya sudah nggak bisa. Gitu. Tapi kalau masih baru-baru, yakin. Oh, gue lagi baru jangan. Ada ikhtiar dulu namanya. Ada ikhtiar dulu. Seperti itu. Jadi hukum air yang banyak, kejatuhan najis tidak menjadi najis kecuali menjadi najis kalau berubah rasa, berubah warna, berubah bau. Bil wazni takriban 300 wa 5 arqam. Di dalam wajan itu kurang lebih itu 300 wa 5 arqam, 305 ritel. Birid Jawi dengan ukuran ritel Jawa. Bil masahati fil ina'i, yakni di dalam wadah itu al murabba'i dhira'un wa rabu'un tumulun tulan wa dhira'un wa rubu'un ardan wa dhira'un wa rubu'un umqan. Jadi ukurannya adalah 1/4. 1 meter 1/4 itu kali ya. 1/4 panjang, 1/4 lebar, wa dhira'un wa rubu'un umqan, dan kedalamannya 1/4. Dia pindah 1,5 ya. Kalau 1/1 gimana sih? 1/4. Ke sana 1, ke bawah 1. Bukan 1/4. Meter seperempat. 1 meter 25 cm. 1 meter. Ya tadi makanya lebih aman mau dia 1,5 meter. Begitu? Lagi 3 meter. Ya benar. Ya lagi 3 meter mah bisa ngojek. Iya. Gak ada yang berenang. Iya. Makanya saya bilang kan kalau semeter tadi dikhawatirin itu kan langsung berkurang tuh kubiknya tuh. Ya kan? Kalaupun air turun tetap aja kan dia butuh waktu kan. Jadi ukuran tuh sini. Wabil masahati fil ina'i wal murabba'i dhira'un, yakni 1/4 warubu'un tulan panjangnya, warubu'un ardan dan lebarnya, wa zira'un warubu'un umqan
dan 1/1/4 kedalamannya. Ini rata tuh semua tuh. Atau misalkan semeter nih, kedalaman 2 meter, aman, ketolong. Gitu, ketolong. Tapi kalau pengen dihitung rata, 1/1/4, 1/1/4, 1/1/4. Buat kamar mandi kan, semeter dah. Kan kedalamannya 3 meter, jadi begini. Ribet amat ya. Terserah ada, pokoknya hitungannya 1/1/4 itu paling dasarnya dengan ukuran orang Jawa. Kalau orang Baghdad ngukurnya 500 kati. Kulah tuh, 2 kulah itu. Salah sumi'ati wa khamsatun 305 ritel. Dihitung tuh. Jadi kalau kita mengukur air kubik yang susah, udah aja diajarin sama ulama 1/1/4 atau 1/1/5 lebih dikit. Berarti berapa? Semeter? Tengah. Enggak, kalau ya berapa? Kan 1 kubik Udah kan 1 25. meter persegi. Satu Nah, 1 kubik kan gitu hitungannya kan. 1 meter 25. 1 kubik hitungannya. Berarti 1 meter Berarti kan Berapa dia tuh, kata 1 meter seperempat. berapa? Baru 1 kula. 2 kula. 2 kula. Tapi dihitung rata ya. Dihitung rata. Jangan nanti bikin 1/1/4 tapi ketebalan hebelnya atau isinya emang 1/4. Ya, itu ukuran dalamnya itu. Jadi ukuran isi, Ukuran isi. iya, bukan ukuran bodinya, Airnya namanya. airnya. Bener ya, gue udah paham kan? Kalau yang pernah punya rumah, punya tukang mah pasti tahu kalau yang bocah ntar bikin, dan tebal banget bodinya. Diukur dari mulai bodi luar kan gitu kan, isinya mah dikit katanya. Saya di kolomnya. Iya. Sang jedang. Jadi gini kalau pernah bikin, nggak usah bikin kolomnya. Jauh lagi aja dia. Kalau diukur dari luar kurangnya 40 cm. Iya, karena kayak rumahan kan sekarang pakai kolom material kan. Material. material. Material itu cuma Berapa sih? Berapa coba itu kalau material? Semeter. Coba diukur tuh. Kalau nggak nyampe semeter, 75 ya. ke bawahnya ke berapa dia? Bawahnya biar Dalamnya 1 meter setengah dia. Dalamnya sekitar Ngecilin, kan? 60, seri 50 kali 50 biasanya. Bulat lagi. Iya, makanya. 50 segitiga. Makanya paling aman Bapak Ibu, Bapak yang paling aman mah udah pakai keran. Udah keran aja paling aman keran. Sor. Apalagi Kalau halus ya. Halus. Kagak biasa. dan kalau mandi wajib itu beda gerakannya dan cara nongkrongnya beda. Mandi wajib mah. Maaf, saya diajarin guru tuh kalau mandi wajib mah. Jadi tuh gitu tuh posisinya tuh. Gitu. Yang kaki bajak ini nahan belah pantat ini biar kebuka itu. Tuh. Kalau diri gimana kalau diri? Ya diri ya nggak apa-apa sebenarnya nggak apa. Ini mah kan sebenarnya nggak menjadikan wajib sebenarnya mah. Penting mah gitu tuh. Penting mah pastiin semua bagian kena. Jadi kalau diri ya maaf ini mah ya wayahnya begitu. Bengkek gitu. Ya bengkek-bengkekin. Kan kayak perut dicontoh kayak perut contoh. Kalau sih kan perut kan melipat. Sama aja. Kita gini pasti kan. Sama kalau dia diri ya berarti ini bagian ini yang gue giniin gitu. Ini mah dalam hal apiknya ya biar semuanya itu kena. Tujuannya apa coba orang tua begitu? Biar jangan dulu pakai sabun, jangan dulu pakai sampo, jangan langsung buru-buru. Di kuping aja nih banyak nih celahnya di kuping. Enggak begini doang. Ini kan centil kuping ini masukin. Belum yang maaf, yang jenggot tuh terus kayak bagi sapu terus. Benar. Terus dulu itu, wah udah beres, semua beres. Gitu. Sama tatkala ada yang nanya, kepala dulu badan dulu. Kalau saya sih, kalau yang saya jalanin, kepala dulu. Harus jalanin, tapi kan bahaya bagi orang tua mungkin yang punya. Ini penting ya siram dulu aja. Penting bagi saya mah, kalau memandi wajib itu atau mandi hadas itu, tolong kencing dulu. Kan ada rasa pengen kencing biasanya, kencing dulu. Kecuali nggak ada, pas tengah-tengah kan yang jadi masalah itu mah. Itu mah udah tengah-tengah.
jangan ditunda. Nggak apa banget, terusin. Ya kan? Tapi kalau lagi pas rasaan pengen, itu dulu. Biar sisa perasaan mungkin ada air mani yang masih yang dalam segala macam itu biar keluar lagi terus semuanya. Makanya kalau kita lagi mandi pakai air kencing, cak kan air kencing nyepet lagi dia. Gitu kita udah nggak nyadar tuh. Makanya kalau air kurang dari 2 berjalan langsung gitu. Oke, Orang sore. berak nih langsung. tetap Pakai shower. kalau air itu kurang dari 2 kula walaupun air Jalan jalan tetap aja. Pengambilan dengan centong itu lebih banyak ketimbang yang turun. Nggak Coba. seimbang. Waktu kita nyiduk nih berat lebih banyak itu yang keambil, kiriman turun. Dan kata nyiduk ini kan air bekas tadi mandi jatuh. Kalau embernya yang nggak 2 kula atau bahkan lebar banget tapi kan pendek pisan, tetap nggak kurang dari 2 kula. Lebih aman mah udah. Emang tuh air bagus banget selangnya, udah selangin aja. Selang gitu, Pakai selang. selang. Emang nyaman nggak nyaman tapi nyari aman. Sama pakai shower tentang Emang nyaman nggak nyaman tapi nyari aman. Kalau pengen mandi ya nyari nyaman. Kalau mandi mah bebas. Mana kayak agak niat kayak bahasa bodoh. Kalau mandi wajib mah pertama niat. Maaf. Kemarin saya ngisi ceramah waktu itu di sebab si Dadan Jabung. Saya jarang banget bertahun-tahun gak pernah nanya pengantin begitu. Ngapa kepengen nanya emang saking deket sama kita. Coba pengantin, ayo ada berapa kalau mandi dia diem. Enggak, aku enak banget ya jatuh di depan orang. Karena kita bercanda lagi dah. Itu tuh. Makanya dulu nih yang saya tahu nih, saya ingat bapak saya nih. Itu kan ada namanya apa sebetulnya? Pelatihan ya. Ya. Ditanya kan, yang orang mau nikah. Emang ngaji tinggi-tinggi ya tanya enggak. Rukun mandi, rukun mahadas segala macam. Yang itu. Sebab namanya pengantin baru kayak pengantin lama kayak yang namanya hubungan suami istri mah. Iya. Ya lagi pengantin baru lagi tersep-resepnya. Lagi tersep-resepnya Pak. Coba kalau nggak paham gimana coba. Akhirnya begitu kejadiannya kan. Air kecil mau banyak dipakai terus. Makanya mungkin akhirnya maaf. Bukan saya menghukumkan ya. Sesuai yang kita baca aja ini mah ya. Entah hukum Allah maha ada gitu. Hukum yang kita baca sehingga kita nggak sah dalam istinja, nggak sah dengan wudhu, nggak sah dengan sholat. Ya mungkin itu banyak doa kita belum dikabul. Ini itu mungkin karena tadi itu rangkaiannya kita. Tapi mudah-mudahan selama kita nggak tahu jadi hukum dimaaf lah. Oh, maaf, bebas. Nggak tahu bebas. Akhirnya gini ya. Tapi mulai malam ini. Bagus gue kagak ngaji kan. Tapi mulai malam ini ke besok. Oh iya, Nggak bisa. nggak bisa karena banyak pengajian gitu. Udah nggak bisa. Dulu tuh dihukumkan nggak tahu, Ya. saking tidak adanya pendakwah. Gitu. Kalau sekarang bukan nggak tahu, kitanya yang nggak mau tahu. Mager. Kalau sekarang kita nggak mau tahu. itu penting Pak. Tapi mulai malam ini besok. Iya. Malam ini dikaji udah harus dipraktekin. Kalau mandi wajib. Ayo sambil ngerokok. Keluarga besar Bung Fadil, mertuanya, bapak semua keluarga besar. Allah berikan keberkahan serta afiat panjang umur. Amin ya Allah. Rezeki yang dikeluarkan buat ngaji diganti sama Allah yang berlipat ganda. Mau semua yang ikut ngaji semuanya. Segala hajat diwakil Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah.